Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvin, NIM saya 230600015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian terbuka yang ada di bab 5 buku Macroeconomic and Gregory Mankiw. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pada pemangku mata kuliah Teori Ekonomi Makro ini. Langsung aja kita masuk ke slide pertama. Arus modal dan barang internasional. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Perbedaan makroekonomi yang penting antara perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama Perbedaan makroekonomi yang penting antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dan memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Karena pengeluaran untuk impor dimasukkan dalam pengeluaran domestik atau C tambah I tambah G, dan karena barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri bukanlah sebagian dari output suatu negara, maka persamaan ini harus dikurangi dengan pengeluaran untuk impor. Dengan mendefinisikan ekspor neto atau net ekspor sebagai ekspor dikurang impor, atau NX sama dengan EX dikurang IM. Identitas tersebut menjadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, dimana Y itu merupakan jumlah permintaan untuk output domestik, C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, G itu merupakan pembelian pemerintah, dan NX merupakan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Perhatikan, kita telah menambah ekspor neto atau NX didefinisikan sebagai EX kurang IM. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Next. Investasi asing neto dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, kurangi C dan G dari kedua sisi dan diperoleh Y dikurang C dikurang G sama dengan I tambah NX. Kita sebut ini S tabungan nasional. Jadi sekarang kita punya S sama dengan I tambah NX, kurangi I dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru, S dikurang I sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. S itu merupakan investasi asing neto atau net foreign investment dikurang dengan I sama dengan NX, yaitu neraca perdagangan atau trade balance. Dalam perekonomian terbuka, seperti dalam perekonomian tertutup yang kita bahas di bab sebelumnya, pasar uang dan pasar barang sangatlah terkait.
Untuk melihat hubungan ini, kita harus menulis kembali identitas perhitungan pendapatan nasional dalam bentuk tabungan dan investasi, dimulai dengan identitas. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kurangi C dan G dari kedua sisi untuk mendapatkan Y dikurang C dikurang G sama dengan I tambah NX. Ingat bahwa Y kurang C kurang G adalah tabungan nasional. S jumlah tabungan perseorangan Y dikurang T kurang C dan tabungan masyarakat T dikurang G, di mana T adalah pajak. Karena itu, S sama dengan I tambah NX. Dengan mengurangi I dari kedua sisi persamaan tersebut, kita bisa menulis identitas perhitungan pendapatan nasional sebagai S dikurang 1 sama dengan NX. Bentuk perhitungan pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Bagian yang mudah adalah sisi sebelah kanan, NX, yang merupakan ekspor neto dari barang dan jasa. Nama lain untuk ekspor neto adalah neraca perdagangan atau trade balance, karena menunjukkan bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor. Sisi sebelah kiri dari identitas itu adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik, S dikurang I, yang disebut arus modal keluar neto atau net capital outflow. Terkadang disebut juga investasi asing neto atau net foreign investment. Arus modal keluar neto adalah jumlah dana yang dipinjamkan oleh penduduk domestik ke luar negeri dikurangi dengan jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal keluar neto kita positif, maka tabungan kita melebihi investasi dan kita meminjamkan kelebihannya kepada pihak asing. Jika arus modal keluar neto kita negatif, perekonomian mengalami arus modal masuk, investasi melebihi tabungan, dan perekonomian membiayai investasi ekstra ini dengan meminjam dari luar negeri. Jadi, arus modal keluar neto ini mencerminkan arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan hubungan antara output domestik, pengeluaran domestik, dan ekspor neto. Dengan demikian, NX sama dengan Y dikurang buka kurung C ditambah I tambah G, atau ekspor neto sama dengan output dikurang pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan itu. Ekspor neto adalah positif. Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan itu. Ekspor neto adalah negatif. Jika arus modal ke luar neto sama dengan neraca perdagangan, net capital outflow sama dengan trade balance, S dikurang I. Jika S dikurang I dan NX positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S dikurang I dan NX-nya negatif, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia, dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Jika S dikurang I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade, karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal serta arus barang dan jasa internasional adalah dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, jika tabungan kita melebihi investasi kita,
maka tabungan yang tidak diinvestasikan untuk domestik akan dipinjamkan kepada pihak asing yang membutuhkan. Pihak asing membutuhkan pinjaman ini karena kita memberi mereka lebih banyak barang dan jasa daripada yang mereka berikan. Artinya, kita mengalami surplus perdagangan. Di sisi lain, jika investasi kita melebihi tabungan kita, kelebihan investasi harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Utang luar negeri ini memungkinkan kita mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada mengekspornya, yaitu kita mengalami defisit perdagangan. Perhatikan bahwa arus modal internasional beraneka macam bentuknya. Bentuk yang paling sederhana adalah mengasumsikan, sebagaimana telah kita lakukan, bahwa ketika kita mengalami defisit perdagangan, negara lain akan memberi kita pinjaman. Ini terjadi misalnya ketika Jepang berutang pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat. Namun arus modal bisa terjadi dalam bentuk pihak asing membeli aset domestik. Misalnya jika seorang warga negara Jerman membeli saham dari orang Amerika di Bursa Efek New York, dalam kasus pihak asing meminjam dana domestik atau membeli aset domestik, pihak asing mendapatkan klaim atas pengembalian atau pembelian modal domestik. Dalam kedua kasus, pada akhirnya pihak asing akan memiliki sebagian dari aset modal domestik. Next, neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang suatu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300, suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika Amerika Serikat jual jeans $300 ke Jepang. Jepang jual jok mobil $300 ke Cina, dan Cina jual sepatu $300 ke Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral. Tapi, tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. Neraca perdagangan yang telah kita bahas mengukur perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara dengan negara lainnya di dunia. Terkadang kita melihat di media sebuah laporan tentang neraca perdagangan antara suatu negara dengan satu negara lainnya. Ini disebut dengan neraca perdagangan bilateral. Sebagai contoh, neraca perdagangan bilateral Amerika Serikat dengan Cina dapat dikatakan sebagai ekspor barang Amerika Serikat yang dijual ke Cina dikurangi impor barang yang dibeli Amerika Serikat dari Cina. Seperti yang kita lihat, neraca perdagangan secara keseluruhan tidak dapat dikaitkan dengan tabungan dan investasi. Namun, tidak demikian halnya dengan neraca perdagangan bilateral. Suatu negara dapat saja memiliki defisit maupun neraca perdagangan yang besar dengan suatu negara, walaupun secara keseluruhan mengalami perdagangan yang berimbang. Defisit neraca perdagangan bilateral lebih banyak disoroti dalam dunia politik daripada yang seharusnya. Hal ini sebagian disebabkan karena hubungan internasional dijalin antara satu negara dengan negara lainnya. Sehingga, para politikus dan diplomat biasanya menaruh perhatian pada statistik yang mengukur transaksi ekonomi antar negara. Namun demikian, sebagian besar ekonom percaya bahwa neraca perdagangan bilateral tidak terlalu penting. Dari sudut pandang makroekonomi, neraca perdagangan suatu negara dengan semua negara lainnya adalah hal yang penting. Pelajaran yang sama dapat diterapkan pada individu sama seperti pada negara. Neraca perdagangan Anda adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran Anda. Dan Anda mungkin khawatir jika selisih kedua variabel tersebut menyimpang terlalu jauh. Namun,
Anda tidak perlu khawatir dengan selisih antara pendapatan dan pengeluaran Anda dengan orang atau perusahaan tertentu. Ekonom Robert Solow telah menjelaskan irelevansi neraca perdagangan bilateral sebagai berikut. Saya memiliki defisit yang cukup besar dengan tukang cukur rambut saya, yang tidak membeli satu barang pun dari saya. Namun, hal ini tidak membuat Solow berhenti dari pekerjaannya atau berhenti memotong rambut ketika rambutnya sudah panjang. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Sejauh ini dalam diskusi tentang arus barang dan modal internasional, kita telah menyusun kembali identitas akuntansi, yaitu dengan mendefinisikan variabel-variabel yang menentukan terjadinya transaksi dalam perekonomian terbuka. Dan kita telah menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut sesuai dengan definisinya. Langkah kita selanjutnya adalah mengembangkan model yang dapat menjelaskan perilaku variabel-variabel ini. Kemudian, kita bisa gunakan model itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana neraca perdagangan menanggapi perubahan-perubahan kebijakan. Seperti yang dijelaskan di slide ini, kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional. Lalu kita akan membahas isu seperti bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita gunakan bagian model dari bab 3, tapi tak mengasumsikan tingkat bunga real menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman pada negara lain. Misal perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dan dunia, seperti perekonomian tertutup. Karenanya keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Jika dalam model ini tingkat bunga real tidak ditentukan dari keseimbangan tabungan dan investasi, apa yang sebenarnya menentukan tingkat bunga real? Kita jawab pertanyaan ini dengan memperhatikan kasus sederhana dari sebuah perekonomian terbuka kecil atau small open economy dengan mobilitas modal sempurna. Yang kita maksud dengan kecil di sini adalah bahwa perekonomian ini adalah bagian kecil dari pasar dunia dan dengan sendirinya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat bunga dunia. Dengan mobilitas modal sempurna, kita mengartikan bahwa penduduk negara itu memiliki akses penuh ke pasar uang dunia. Biasanya, pemerintah tidak melarang untuk memberi pinjaman kepada atau meminjam dari pihak asing. Karena asumsi mobilitas modal sempurna tersebut, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita, R, harus sama dengan tingkat bunga dunia atau World Interest Rate, yaitu tingkat bunga real yang berlaku di pasar uang dunia. Masyarakat dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan meminjam pada tingkat bunga di atas tingkat bunga dunia, karena mereka selalu mendapatkan pinjaman dari luar negeri pada tingkat bunga dunia. Demikian pula masyarakat dalam perekonomian ini tidak akan memberi pinjaman pada tingkat bunga di bawah tingkat bunga dunia, karena mereka bisa menerima tingkat bunga dunia dengan memberi pinjaman pada pihak asing. Jadi tingkat bunga dunia menentukan tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita. Dalam perekonomian tertutup, keseimbangan antara tabungan domestik dan investasi domestik
menentukan tingkat bunga. Dengan tidak adanya perdagangan antar planet, maka perekonomian dunia merupakan perekonomian tertutup. Karena itu, keseimbangan antara tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Perekonomian terbuka kecil kita memiliki dampak yang amat kecil terhadap tingkat bunga real dunia, karena hanya merupakan bagian kecil dari dunia, yang berarti perekonomian terbuka kecil memiliki dampak yang amat kecil terhadap tabungan dunia dan investasi dunia. Dengan demikian, bagi perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga dunia adalah variabel eksogen. Untuk mengembangkan model perekonomian terbuka kecil, kita ambil tiga asumsi dari bab 3. Output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Kita nyatakan dengan Y sama dengan Y bar sama dengan F buka kurung K bar dikurang L bar. Konsumsi C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable. Y dikurang T. Kita nyatakan fungsi konsumsi dengan C sama dengan C, Y dikurang T. Investasi I berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real. R, kita nyatakan fungsi investasi dengan I sama dengan IR. Ini adalah 3 bagian penting dari model kita. Jika Anda tidak memahami hubungan ini, pelajari kembali. Kita sekarang dapat kembali ke identitas akuntansi dan menulisnya sebagai NX sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang I. NX sama dengan S kurang I. Dengan mensubstitusikan 3 asumsi dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia, kita akan memperoleh NX sama dengan Y bar dikurang C buka kurung Y bar dikurang T dikurang G dikurang I tingkat bunga dunia sama dengan NX sama dengan S dikurang I kurang R tingkat bunga dunia. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan NX tergantung pada variabel-variabel tersebut yang menentukan tabungan S dan investasi I. Karena tabungan bergantung pada kebijakan fiskal atau belanja pemerintah G yang lebih rendah atau pajak T yang lebih tinggi. Meningkatkan tabungan nasional dan investasi bergantung pada tingkat bunga real dunia. Tingkat bunga yang lebih tinggi membuat beberapa proyek investasi menjadi tidak menguntungkan. Maka neraca perdagangan juga bergantung pada variabel-variabel tersebut. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah bahwa perekonomian berada dalam posisi perdagangan berimbang atau balance trade, yaitu pada tingkat bunga dunia, investasi I sama dengan tabungan S, dan ekspor neto NX sama dengan 0. Mari kita gunakan model yang telah kita pelajari untuk memprediksi dampak kebijakan pemerintah di dalam dan luar negeri. Kebijakan fiskal dalam negeri, pertama-tama perhatikanlah apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika pemerintah menambah pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah. Kenaikan dalam G mengurangi tabungan nasional karena S sama dengan Y dikurang C dikurang G dengan tingkat bunga real dunia yang tidak berubah. Investasi akan tetap sama. Karena itu tabungan menjadi lebih kecil daripada investasi, dan sebagian investasi harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Karena NX sama dengan S dikurang I, maka penurunan S akan menurunkan NX. Perekonomian sekarang mengalami defisit perdagangan. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Tingkat bunga ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan.
Dalam gambar terjadi surplus perdagangan karena pada tingkat bunga dunia, tabungan melebihi investasi. Ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal di dalam negeri pada perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser schedule tabungan ke kiri, dari S ke S. Akibatnya adalah defisit perdagangan. Kebijakan fiskal luar negeri. Perhatikanlah apa terjadi pada perekonomian terbuka kecil ketika negara lain meningkatkan belanja pemerintahnya. Jika negara lain ini adalah bagian kecil dari perekonomian dunia, maka perubahan fiskalnya tidak terlalu berpengaruh pada negara-negara lainnya. Namun, jika negara lain ini merupakan bagian besar dari perekonomian dunia, kenaikan belanja pemerintahnya akan mengurangi tabungan dunia. Penurunan tabungan dunia akan menyebabkan tingkat bunga dunia naik, seperti yang kita lihat di model perekonomian tertutup. Ingat, bumi adalah perekonomian tertutup. Kenaikan tingkat bunga dunia akan meningkatkan biaya untuk berutang dan dengan demikian mengurangi investasi dalam perekonomian terbuka kecil kita. Karena tidak ada perubahan dalam tabungan domestik, maka tabungan S sekarang melebihi investasi I, dan sebagian tabungan mulai mengalir ke luar negeri. Karena NX sama dengan S dikurang I, penurunan I juga harus meningkatkan NX. Jadi mengurangi tabungan luar negeri dapat menyebabkan surplus perdagangan di dalam negeri. Ekspansi fiskal luar negeri dalam perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal dalam perekonomian luar negeri yang cukup mampu mempengaruhi tabungan dunia dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari tingkat bunga dunia menjadi tingkat bunga dunia yang lebih tinggi, mengurangi investasi dalam perekonomian terbuka kecil ini, sehingga menyebabkan surplus perdagangan. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar daripada I. Pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan dalam kurva investasi dari IR ke IR meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia. Akibatnya investasi melebihi tabungan, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Analisis kita tentang perekonomian terbuka bersifat positif, bukan normatif, yaitu analisis kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi arus modal dan barang internasional, tidak memberitahu kita apakah kebijakan tersebut diinginkan atau tidak. Mengevaluasi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap perekonomian terbuka adalah topik yang sering diperdebatkan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan. Ketika suatu negara mengalami defisit perdagangan, para pembuat kebijakan harus menjawab pertanyaan apakah defisit perdagangan itu merupakan masalah nasional. Sebagian besar ekonom melihat defisit perdagangan bukanlah masalah tersendiri, tetapi barangkali merupakan gejala dari suatu masalah. Defisit perdagangan bisa jadi merupakan refleksi dari tingkat tabungan yang rendah. Dalam perekonomian tertutup, tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi yang rendah dan persediaan modal masa depan yang kecil. Dalam perekonomian terbuka, tabungan yang rendah menyebabkan defisit perdagangan dan utang luar negeri terus bertambah, yang harus dilunasi secara berangsur-angsur. Dalam kedua kasus, konsumsi masa kini yang tinggi menyebabkan konsumsi masa depan yang rendah, sehingga generasi mendatang akan menghadapi kondisi tingkat tabungan nasional yang rendah. Namun, defisit perdagangan tidak selalu merupakan refleksi dari masalah ekonomi. Ketika perekonomian agraris miskin berkembang menjadi perekonomian industri modern, mereka kadang-kadang membiayai investasinya yang tinggi dengan utang luar negeri.
Dalam kasus ini, defisit perdagangan adalah tanda pembangunan ekonomi. Misalnya, Korea Selatan pernah mengalami defisit anggaran yang besar selama tahun 1970-an, yang menjadi salah satu dari kisah pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Pelajarannya adalah bahwa seseorang tidak dapat menilai kinerja ekonomi dari neraca perdagangannya saja, tetapi juga harus melihat sebab-sebab yang mendasari arus internasional tersebut. Setelah mengkaji arus modal dan barang serta jasa internasional, kita perlu analisis dengan mempertimbangkan harga-harga yang berlaku dalam transaksi ini. Kurs atau exchange rate antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Dalam bagian ini, pertama kita kaji apa yang sebenarnya dicerminkan oleh kurs, kemudian bagaimana kurs itu ditetapkan. Mekanisme bursa valuta asing. Misalnya Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang, tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang berbeda. Semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi high-tech untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Slide berikut adalah representasi grafis dari arus perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang, dan bagaimana campuran barang-barang dagangan dapat berbeda, tapi selalu seimbang. Juga perhatikan bagaimana bursa valuta asing berperan sebagai perantara pada transaksi-transaksi ini. Contohnya, bursa valuta asing mengkonversi penawaran dolar dari Amerika Serikat ke dalam permintaan untuk yen, dan sebaliknya, penawaran yen ke dalam permintaan untuk dolar. Agar Amerika Serikat membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Amerika Serikat, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Kurs nominal dan real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Para ekonom membedakan kurs menjadi dua, kurs nominal dan kurs real. Kita akan bahas kedua jenis kurs ini dan bagaimana keduanya saling terkait. Kurs nominal, harga mata uang relatif dari dua negara, dinotiskan sebagai E. Kurs nominal atau nominal exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen di pasar uang. Orang Jepang yang ingin memiliki dolar akan membayar 120 yen untuk setiap dolar yang dibelinya. Orang Amerika yang ingin memiliki yen akan mendapatkan 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Ketika orang-orang mengacu pada kurs di antara kedua negara, mereka biasanya mengartikan sebagai kurs nominal. Kurs real atau real exchange rate, harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut term of trade. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal.
Apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa Amerika Serikat. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? D. Angkat dolar bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi akan jadi depresiasi dari dolar. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi di banyak negara, mobil. Anggap harga mobil Amerika $10.000 dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Jika $1 bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini kita dapat menukar dua mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Kita dapat meringkas perhitungan kita sebagai berikut. Kurs real sama dengan 120 yen dibagi dolar per dolar dikali 10.000 dolar per mobil Amerika dibagi 2.400.000 yen per mobil Jepang sama dengan 0,5 mobil Jepang per mobil Amerika. Pada harga-harga ini dan kurs ini kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika. Lebih umum kita dapat menulis perhitungan ini sebagai kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang dalam negeri per harga barang luar negeri. Tingkat harga di mana kita dapat memperdagangkan barang dalam dan luar negeri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Hubungan antara kurs real dan nominal. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali rasio tingkat harga. Catat, P adalah tingkat harga domestik atau diukur dalam mata uang lokal dan P adalah tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Paritas daya beli. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga yang diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli atau purchasing power parity menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrage internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna. Tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil dan bersifat sementara. Paritas daya beli. Hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi ini dicerminkan dengan kurva ekspor kurs real dan neraca perdagangan. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri, dan sehingga semakin besar ekspor neto kita. Kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan jasa.
Dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah, atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dalam dolar untuk ditukar ke mata uang asing dari S1 dikurang I ke S2 dikurang I. Pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari E1 ke E2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya kurs real equilibrium turun dari E1 ke E2. Dampak kenaikan permintaan investasi pada kurs real. Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik dari I1 ke I2. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing turun dari S dikurang 1I ke S dikurang 1 S dikurang I1 ke S dikurang I2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari E1 ke E2. Studi kasus inflasi dan kurs nominal. Jika kita perhatikan data kurs dan tingkat harga dari berbagai negara, kita dapat segera melihat pentingnya inflasi untuk menjelaskan perubahan-perubahan kurs nominal. Contoh yang paling dramatis berasal dari periode-periode inflasi yang sangat tinggi. Misalnya tingkat harga di Meksiko meningkat sampai 2.300% dari tahun 1983 sampai 1988. Karena inflasi ini, jumlah peso yang bisa dibeli orang dengan dolar Amerika Serikat meningkat dari 144 pada tahun 1983 menjadi 2.281 pada tahun 1988. Hubungan yang sama juga berlaku untuk negara-negara dengan inflasi yang lebih moderat. Sumbu vertikal rata-rata setiap negara dan tingkat inflasi rata-rata Amerika Serikat. Sumbu vertikal menggambarkan perubahan persentase rata-rata antara mata uang setiap negara dan dolar Amerika Serikat, serta perubahan persen dalam E. Hubungan yang positif di antara kedua variabel ini terlihat jelas dalam gambar. Negara-negara dengan tingkat inflasi relatif tinggi cenderung memiliki mata uang yang terdepresiasi, atau Anda bisa membeli lebih banyak dengan dolar yang Anda miliki sepanjang waktu. Dan negara-negara dengan inflasi relatif rendah cenderung memiliki mata uang yang terapresiasi, atau Anda bisa membeli lebih sedikit dengan dolar yang Anda miliki sepanjang waktu. Selanjutnya saya akan membahas tentang big match di seluruh dunia yang merupakan studi kasus. Doktrin paritas daya beli mengatakan bahwa setelah kita melakukan penyesuaian terhadap kurs, kita seharusnya menemukan bahwa barang-barang dijual dengan harga yang sama di mana-mana. Sebaliknya, dikatakan bahwa kurs antara dua mata uang seharusnya tergantung pada tingkat harga di kedua negara. Untuk melihat sebagus apa doktrin ini bekerja, The Economist, sebuah majalah berita internasional, mengumpulkan data mengenai harga barang yang dijual di banyak negara. Hamburger, Big Mac, McDonald's. Menurut paritas daya beli, harga Big Mac seharusnya sangat terkait dengan kurs nominal negara. Semakin tinggi harga Big Mac dalam mata uang lokal, semakin tinggi kurs, atau diukur dalam unit mata uang lokal per dolar Amerika Serikat. Ketika Big Mac dijual seharga 3,6 dolar di Amerika Serikat, ini adalah harga rata-rata di New York, San Francisco, Chicago, dan Atlanta. Dengan data tersebut, kita bisa menggunakan doktrin paritas daya beli
untuk memprediksi kurs nominal. Misalnya, karena harga Big Mac adalah 28 peso di Meksiko, maka kita dapat menduga bahwa kurs antara dolar dan peso adalah 28 per 3,06 atau sekitar 9,15 peso per dolar. Pada kurs ini, Big Mac akan memiliki harga yang sama di Meksiko dan Amerika Serikat. Selanjutnya masuk ke ikhtisar. Yang pertama, eksponen itu adalah selisih antara ekspor dan impor. Eksponen itu sama dengan selisih antara apa yang kita produksi dan apa yang kita inginkan untuk konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Yang kedua, arus modal keluar neto adalah kelebihan dari tabungan domestik atas investasi domestik. Neraca perdagangan adalah jumlah yang diterima untuk ekspor neto barang dan jasa. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus modal keluar neto selalu sama dengan neraca perdagangan. Yang ketiga, dampak dari setiap kebijakan terhadap neraca perdagangan bisa dilihat dengan mengkaji dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kebijakan yang meningkatkan tabungan atau menurunkan investasi menyebabkan surplus perdagangan, dan kebijakan yang mengurangi tabungan atau meningkatkan investasi menyebabkan defisit perdagangan. Yang keempat, kurs nominal adalah tingkat di mana orang-orang memperdagangkan mata uang suatu negara untuk mata uang negara lain. Kurs real adalah tingkat di mana orang-orang memperdagangkan barang-barang yang diproduksi oleh dua negara. Kurs real sama dengan kurs nominal dikalikan dengan rasio tingkat harga di kedua negara tersebut. Yang kelima, karena kurs real adalah harga barang domestik relatif terhadap barang luar negeri, apresiasi kurs real cenderung mengurangi ekspor neto. Kurs real equilibrium adalah tingkat di mana kuantitas ekspor neto yang diinginkan sama dengan arus modal keluar neto. Kurs nominal ditentukan oleh kurs real dan tingkat harga di dua negara, dengan asumsi yang lain tetap sama. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan depresiasi mata uang. Oke, studi kasus selanjutnya. Mengapa modal tidak mengalir ke negara miskin? Defisit perdagangan Amerika Serikat yang telah kita bahas pada studi kasus sebelumnya menggambarkan arus masuk modal ke Amerika Serikat dari seluruh negara di dunia. Negara mana yang menjadi sumber arus modal tersebut? Karena dunia merupakan perekonomian tertutup, maka modal pasti berasal dari negara-negara yang mengalami surplus perdagangan. Pada tahun 2005, kelompok ini mencakup banyak negara yang jauh lebih miskin daripada Amerika Serikat, seperti Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Cina. Di negara-negara tersebut, tabungan melebihi investasi pada modal domestik. Negara-negara ini mengirim dana ke luar negeri seperti Amerika Serikat, di mana investasi pada modal domestik melebihi tabungan. Dari satu sudut pandang, arah dari arus modal internasional bersifat paradoks. Kita telah menetapkan bahwa fungsi produksi yang secara empiris realistis adalah dalam bentuk Cobb-Douglas. F, K, L sama dengan A, K pangkat alfa, L 1 pangkat alfa. L 1 dikurang alfa, di mana K adalah modal, L adalah tenaga kerja, A adalah variabel yang menunjukkan keadaan teknologi, dan alfa adalah parameter yang menentukan bagian modal dari pendapatan total. Pada fungsi produksi ini, produk marginal modal adalah MPK sama dengan alfa A K per L pangkat alfa kurang 1. Produk marginal modal menunjukkan berapa banyak tambahan output yang akan dihasilkan jika digunakan tambahan modal. Karena alfa adalah bagian dari modal, maka nilainya harus kurang dari 1, sehingga alfa dikurang 1 kurang dari 0. Artinya, peningkatan K per L akan menurunkan MPK. Dengan kata lain, dengan menganggap variabel lain konstan, semakin banyak modal yang dimiliki suatu negara, semakin kurang berharga tiap unit modal tambahan.
Fenomena produk marginal yang semakin menurun ini menyatakan bahwa modal akan lebih berharga di negara yang mengalami kelangkaan modal. Namun demikian, prediksi ini bertentangan dengan arus modal internasional yang direpresentasikan oleh perdagangan yang tidak berimbang. Modal tidak mengalir ke negara-negara yang membutuhkan sehingga lebih bernilai. Alih-alih negara kaya modal seperti Amerika Serikat memberikan pinjaman ke negara miskin modal, kita justru sering melihat hal sebaliknya. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah adanya perbedaan yang relevan dan signifikan antara satu negara dan negara lainnya. Selain akumulasi modal mereka, negara-negara miskin tidak hanya memiliki tingkat akumulasi modal yang rendah atau direpresentasikan oleh K per L, tetapi juga kemampuan produksi yang rendah atau direpresentasikan oleh variabel A. Sebagai contoh, dibandingkan negara kaya, negara miskin mungkin memiliki akses yang terbatas pada teknologi canggih, tingkat pendidikan, atau modal manusia yang lebih rendah, atau kebijakan ekonomi yang kurang efisien. Perbedaan tersebut dapat berarti output yang lebih sedikit dari input modal dan tenaga kerja yang tersedia. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, hal ini dapat terlihat pada nilai parameter A yang lebih rendah. Jika demikian, maka kebutuhan modal tidak menjadi lebih bernilai di negara-negara miskin, meskipun jumlahnya langka. Alasan kedua mengapa modal tidak mengalir ke negara-negara miskin adalah bahwa hak milik pribadi seringkali tidak ditegakkan dengan baik. Korupsi biasanya lebih tinggi, revolusi, kudeta, dan pengambil alihan kekayaan sering terjadi. Dan pemerintah seringkali tidak membayar utang-utangnya. Jadi meskipun modal lebih bernilai di negara-negara miskin, pihak asing mungkin tidak ingin berinvestasi negara tersebut karena khawatir akan kehilangan dananya. Lebih jauh, investor lokal menghadapi insentif yang sama. Bayangkan bahwa Anda tinggal di negara miskin dan kita cukup beruntung hingga mempunyai dana untuk diinvestasikan. Kita mungkin akan memutuskan untuk menyimpan dana itu di negara yang aman, seperti Amerika Serikat sebagai opsi terbaik Anda, meskipun modal itu kurang bernilai di Amerika Serikat daripada di negara Anda sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.